Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Olivia Tahol dengan akhiran NIM 220 dari kelas Manajemen E angkatan 21. Di sini saya akan membahas mengenai skala pengukuran. Definisi skala pengukuran. Menurut KBBI, skala berarti garis atau titik tanda yang berderet-deret dan sebagainya yang sama jarak antaranya dipakai untuk mengukur. Sedangkan pengukuran berarti proses, cara perbuatan mengukur. Jadi, skala pengukuran adalah sarana menentukan panjang pendek interval yang sudah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara agar bisa mengetahui panjang pendek interval dapat dilakukan dengan melakukan alat pengukuran. Penggunaan alat ukur dapat diterapkan untuk memperoleh data kuantitatif atau memperoleh angka. Definisi skala pengukuran menurut para ahli. Menurut Ramli, skala pengukuran merupakan kesepakatan untuk menentukan panjang pendek interval pada alat ukur, baik digunakan untuk dijadikan sebagai acuan ataupun sebagai tolak ukur untuk memperoleh data. Menurut Sugiono, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Menurut Ahmad Sudrajat, skala pengukuran diambil dari pengukuran yang berarti proses pemberian angka maupun memperoleh data. Dari data dan angka yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk memperoleh deskripsi numerik dan tingkatan-tingkatan tertentu. Selanjutnya, tujuan skala pengukuran. Tujuan skala pengukuran adalah mampu untuk memutuskan uji statistik. Mengetahui tingkat pengukuran menjadi penting dalam proses penentuan teknik analisis statistik yang akan diterapkan. Pertimbangan utamanya adalah kesesuaian nilai yang ditetapkan. Skala pengukuran juga bertujuan untuk mampu menafsirkan variabel penelitian. Mengetahui skala pengukuran yang tepat menjadi hal penting karena membantu dalam menentukan keputusan. Ia juga membantu dalam menafsirkan data dari satu variabel. Variabel riset sendiri merupakan besaran yang nilainya berubah di seluruh populasi dan dapat diukur, seperti sampel individu yang dipekerjakan. Komponen skala pengukuran. Terdapat 3 komponen skala pengukuran. Yang pertama yaitu kejadian empiris. Kejadian empiris merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, individu, atau kelompok yang dapat diamati. Kedua, penggunaan angka. Komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang menjadi pusat perhatian peneliti. Spesifikasi tingkat pengukuran kemudian diberikan dengan memberi arti bagi angka tersebut. Ketiga, sejumlah aturan pemetaan. Komponen ini merupakan pernyataan yang menjelaskan arti angka terhadap kejadian empiris. Aturan-aturan ini menggambarkan dengan gamblang ciri-ciri apa yang diukur. Aturan-aturan pemetaan disusun oleh peneliti untuk tujuan studi. Selanjutnya, proses skala pengukuran. Yang pertama, mengisolasi kejadian empiris. Aktivitas ini merupakan konsekuensi langsung dari masalah identifikasi dan formulasi. Intinya, kejadian empiris dirangkum dalam bentuk konsep atau konstruksi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kedua, mengembangkan konsep kepentingan. Yang dimaksud dengan konsep dalam hal ini adalah abstraksi ide yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Ketiga, mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional. Definisi konstitutif mendefinisikan konsep dengan konsep lain sehingga melandasi konsep berkepentingan. Jika suatu konsep telah didefinisikan secara konstitutif dan benar, berarti konsep tersebut telah siap untuk dibedakan dengan konsep lain. Selanjutnya, macam-macam skala pengukuran. Macam dan jenis skala pengukuran data dalam penelitian ada 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sering digunakan. Hal ini karena skala nominal bentuknya paling sederhana tetapi hanya cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Contohnya kategori tabel, simbol, lambang, dan lain sebagainya. Di mana skala ini berperan mengelompokkan data sesuai kategorisasinya. Biasanya, tanda skala nominal berupa mutually eksklusif, yang mana setiap objeknya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan terstruktur atau disebut abstrak. Ciri-ciri skala nominal yaitu tidak dijumlah bilangan pecahan, tidak memiliki ranking, tidak memiliki nol mutlak,
angka hanya sebagai label saja, tidak memiliki aturan yang baru, menggunakan statistik non-parametrik. Skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan tidak harus sama. Skala ordinal setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan skala nominal. Skala ordinal pengkategorisasian disusun berdasarkan urutan terendah ke tingkat yang lebih tinggi. Dari segi kategorisasi data dibuat berdasarkan karakteristik khusus. Sedangkan untuk kategorisasi data disusun berdasarkan pada karakteristik. Ciri-ciri skala ordinal memiliki 3 ciri, yaitu data saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan, serta kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai 0. Nilai 0 yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik dalam skala saja. Skala interval memiliki nilai bobot yang sama dari satu data dengan data yang lain. Ciri-ciri skala pengukuran interval yaitu data bersifat saling memisah, data bersifat logis, data ditentukan skala berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya, dan angka 0 hanya menggambarkan titik dalam skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 absolut. Skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio adalah skala paling tinggi dibandingkan 3 jenis skala yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ciri-ciri skala rasio yang bisa digarisbawahi yaitu data bersifat saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan. Kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Jenis-jenis metode skala sikap. Pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial seperti subjek-objek penelitian. Dengan menggunakan skala ini, maka variabel yang diukur akan dijabarkan menggunakan indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun aspek-aspek atau instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan, baik yang sifatnya favorable atau positif dan yang sifatnya unfavorable atau yang sifatnya negatif. Kedua, skala Goodman. Dengan menggunakan skala Likert, maka skala variabel yang diukur akan dijabarkan menggunakan indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun aspek-aspek atau instrumen yang berupa pernyataan, baik yang sifatnya favorable atau positif dan yang sifatnya favorable atau yang sifatnya negatif. Penelitian pada skala Goodman ini bisa dilakukan bila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap permasalahan yang menjadi pertanyaan. Selanjutnya, skala semantik diferensial. Skala pengukuran dalam penelitian selanjutnya adalah skala semantik diferensial atau semantik diferensial. Artinya, skala ini bisa digunakan untuk mengukur sikap, akan tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, melainkan tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya paling positif berada di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh dalam skala ini adalah data interval. Artinya skala ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki orang yang berbeda-beda. Skala terakhir adalah skala rating atau penilaian yang diperoleh melalui data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala rating ini, responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang sudah disediakan. Sifat dari skala rating adalah fleksibel dan tidak hanya bisa dipakai untuk mengukur sikap, tetapi juga bisa digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lingkungan. Hal terpenting yang harus dimiliki saat menggunakan skala ini adalah kemampuan seseorang dalam menerjemahkan alternatif jawaban pilihan responden. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.